Salam tak lupa kita panjatkan kepada suri tauladan kita bersama Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah. alhamdulillah sebagai umatnya kita berharap agar diberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Terima kasih Ayah Bunda atas waktunya, atas perhatiannya kepada kegiatan sekolah Ananda, karena waktu-waktu yang Ayah Bunda berikan cukup berharga bagi kami, dan insya Allah hari ini akan ada informasi-informasi penting disampaikan berkaitan dengan kedatangan Ananda ke SMP Inisiatif Boarding School. Tapi sebelum itu, agar pertemuan kita menjadi lebih berkah, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk awalan boleh saya berpantun ya. Mungkin ada yang sudah jago pantun seperti Pak Muhammad Sayuti, luar biasa. Biasanya Oh, orang Betawi pandai berpantun ya. Kak, jadi nanti mungkin bisa dibilang cakep ya, tapi kalau nggak cakep juga nggak apa-apa sih. Olahraga biar sehat, cakep, amanah berat harus dipikul. Selamat cakep. datang ayah bunda hebat dalam sosialisasi inisiatif boarding school. Mas, Alhamdulillah. Pengangan. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar kabiro. Khair, Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Ahmad Tekrobani, ayah bunda di sini selaku MC yang akan memandu kegiatan sosialisasi kedatangan Ananda pada pagi hari ini. Dan Alhamdulillah juga di tengah-tengah kita sudah ada yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Inisiatif Boarding School, ada Bapak Sumarna. Mungkin Pak Sumarna bisa lambai-lambai ya, agar para orang tua di sini melihat eh, foto wajah ya yang luar biasa dari Pak Kepala Sekolah kita tercinta. Selanjutnya nanti akan ada rundown, ada beberapa kegiatan yang akan saya bacakan. Yang pertama akan ada sambutan, setelah itu akan ada sosialisasi berkaitan dengan waktu kedatangan dan hal-hal lain yang harus diperhatikan. Selanjutnya akan ada tanya jawab, dan nanti akan kita tutup seperti itu ya. Tanpa perlu berpanjang kalam, kita akan masuk ke acara selanjutnya. Ayah bunda sekalian, kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita kepada Pak Sumarna. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Rocky. Cek sound jajal-jajal. Semoga suara saya terdengar ya, Bapak Ibu semua. Terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Bapak Ibu, ayah bunda, umi abi yang dirahmati Allah, pertama, tentu saja mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas berbagai nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Dan salah satu nikmat tersebut yang tidak Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan adalah kita diberikan amanat berupa keturunan. Yang dengan keturunan itu mudah-mudahan ya kita bisa menjaga, memberikan yang terbaik dan kelak bisa menjadi investasi di akhirat kita ya. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada ketua kita, teladan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan tentu saja kepada para pengikutnya. Dan kita senantiasa berdoa semoga bisa menjadi bagian dari pengikutnya yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu, pertama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada kami eh, untuk berkesempatan mendampingi putra kesayangan Bapak Ibu selama 3 tahun ke depan, nanti dimulai dari tahun ajaran baru 2024-2025 yang insya Allah akan dimulai mungkin di pertengahan Juli ya. Nah, oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua sebagai bentuk pembekalan dan juga persiapan. Semoga nanti menjelang kedatangan kita semua sudah siap
kita semua juga bukan cuma sekedar siap untuk membekali putra kita dengan berbagai bekal-bekal materi, tetapi juga siap untuk membekali putra kita secara emosi, psikologi, dan yang lain-lainnya, agar mereka juga nanti eh, menjadi terbiasa ya, berada di dalam suasana atau lingkungan yang berbeda dibanding dengan lingkungan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, saya diberikan waktu oleh Ustadz Rocky cuma 2 menit, ini yang banyak-banyak. Jadi mau pantun, nggak jadi pantun gitu ya. Karena ngomong cakepnya aja di 2 menit ya Ustadz Sayuti ya. Nah, jadi pertama, tentu saja sebagai satu bentuk sambutan, kami menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semua kepada SMP Inisiatif Boarding School. Kami berharap kita bisa menjalin kerjasama bukan hanya sebatas hubungan orang tua siswa dengan sekolah, tetapi lebih jauh dari itu kita bersama-sama untuk dapat menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik kepada anak-anak kita, kemudian juga bersama-sama untuk mendampingi masa-masa pertumbuhan mereka, membekali dengan berbagai skill yang kemudian dengan itu semua mudah-mudahan anak-anak kita kelak bisa menjadi generasi yang kuat, generasi yang berkarakter, generasi yang smart, generasi yang siap untuk melanjutkan estafeta mereka di masa mendatang itu. Nah, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan karena saya yakin akan banyak hal yang akan disampaikan oleh teman-teman terkait dengan persiapan untuk kedatangan santri di tahun ajaran 2024-2025 gitu. Dan insya Allah nanti akan dibuka juga forum tanya jawab. Jika nanti ada ayah bunda, bapak ibu, umi abi yang membutuhkan keterangan lebih lanjut, mangga silakan nanti ditanyakan atau juga nanti akan diberikan nomor-nomor khusus ya untuk bisa saling bertanya dan juga saling berkomunikasi. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Bapak Ibu semua telah berkenan untuk bisa hadir, join secara online. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi substansi pertemuan kita. Selamat untuk menyimak hal-hal yang nanti akan disampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Suparna sudah membuka dan menyambut para orang tua santri dari inisiatif boarding school yang baru, santri baru. Selanjutnya kita akan masuk ke inti acara yang akan dipandu oleh Ustazah Nurul Safira berkaitan dengan berbagai macam informasi untuk kedatangan santri baru SMP Inisiatif Boarding School. Kepada Bu Ustazah Nurul Safira, kami persilakan. Baik, terima kasih Ustadz Rocky atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama yang saya hormati Kepala SMP Inisiatif Boarding School Ustadz Sumarna, yang saya hormati Bapak Ibu, Ayah Bunda, Umi Abi yang sempat hadir pada kegiatan sosialisasi pagi hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang sempat bergabung pada Zoom meeting pagi hari ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan pagi menjelang siang hari ini ya. Karena kita masih dapat sama-sama berkumpul mengikuti kegiatan sosialisasi kedatangan siswa baru tahun ajaran 2024-2025 SMP Inisiatif Boarding School. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda, sebagai awalan saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama keluarga SMP Inisiatif Boarding School. Kami sangat berbahagia sekali dengan kedatangan generasi smart yang baru ya.
angkatan yang baru yang tentu saja akan memberi warna yang baru juga di IBS nantinya seperti itu. Baik, saya izin untuk share screen ya, Ustadz Rocky, ayah bunda sekalian. Silakan. Apakah sudah terlihat, Ustadz? Sudah masuk. Baik, Alhamdulillah ya, hari ini kita baru bisa untuk sosialisasi persiapan kedatangan siswa baru terkait dengan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2024-2025. Nah, untuk kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini, Ayah Bunda, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Di antaranya yang pertama yaitu terkait tanggal kedatangan dan juga sesi harmoni. Jadi sehari ke IBS. Nah, apa itu sehari ke IBS atau sesi harmoni nanti sebentar akan saya jelaskan. Kemudian terkait tanggal-tanggal penting di awal tahun ajaran baru nanti, tahun ajaran 2024-2025 agar menjadi perhatian kita bersama. Kemudian terkait seragam siswa SMP IBS yang baru, dan yang terakhir ada perlengkapan dan juga kebutuhan yang harus dibawa oleh Ananda sekalian ke IBS nanti pada saat welcoming student atau kedatangan. Baik. Nah, selanjutnya ini mungkin sudah pertanyaan sebelumnya di grup ya terkait tanggal kedatangan, tanggal berapa datang ke IBS dan lain sebagainya. Nah, ayah bunda sekalian, untuk tanggal kedatangan itu tepatnya di hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024. Ini kita tetapkan di hari Sabtu karena kita ingin membuat satu kegiatan ya yang tadi saya sebutkan di awal yaitu sehari ke IBS. Nah, apa itu sehari ke IBS, Ayah Bunda sekalian? Jadi sehari ke IBS itu adalah singkatan dari sesi harmoni santri dan keluarga wali santri inisiatif boarding school, yang mana kegiatan ini berupa kegiatan pengenalan kepada wali santri terkait ke IBS-an, baik itu visi, misi, program-program yang ada di IBS seperti CSP dan lain sebagainya, juga tata tertib dan lain-lain. Yang dalam hal ini kita ingin menyelaraskan bersama nih hati dan pikiran dalam mengemban tugas bersama mendidik anak-anak IBS ya yang baru ya, karena kita ketahui bersama bahwa mendidik itu bukan hanya tugas orang tua di rumah saja dan juga bukan hanya tugas guru-guru di sekolah saja, tapi mendidik itu adalah kerjasama antara guru dan juga orang tua seperti itu. Nah, untuk kegiatan sehari ke IBS ini, insya Allah akan diadakan selama 2 hari, di hari Sabtu dan hari Minggu, seperti yang bisa Ayah Bunda lihat rundown-nya. Ini dimulai dari hari Sabtu pukul 10 ini kedatangan dan juga registrasi siswa baru sampai jam 12. Kemudian kita istirahat, sholat, dan makan siang. Kemudian lanjut dengan mengenal lebih dekat IBS ya, itu tadi terkait visi misi dan juga program-program yang ada di IBS. Kemudian lanjut sholat asar, kemudian ini bersantai di sore hari ya di IBS menikmati pemandangan yang indah gitu loh sambil bersiap-siap menunggu sholat maghrib. Nah setelah itu masuk sholat maghrib, tadarus di masjid, kemudian ya, sholat isya bersama. Kemudian dilanjutkan dengan makan malam dan dilanjutkan dengan kegiatan keakraban. Nah, selanjutnya masuk waktu istirahat sampai jam 4 pagi. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan sholat malam, sholat subuh dan zikir pagi seperti biasa, seperti halnya kegiatan anak-anak ya daily activity di IBS. Kemudian dilanjutkan dengan olahraga dan bebersih, makan pagi, dan kegiatan penutupnya adalah pengenalan program CSP atau Child Safeguarding Policy dan juga tata tertib yang ada di
seputaran IBS seperti itu. Nah, kita lanjut ke tanggal pentingnya, ayah bunda sekalian. Ini adalah beberapa tanggal penting yang perlu kita ketahui bersama dan juga perlu menjadi catatan. Yang pertama, untuk welcoming new student atau welcoming student atau siswa yang baru itu tadi di tanggal 13 Juli 2024 atau hari Sabtu. Kemudian kegiatan harmoninya, sesi harmoni atau sehari ke IBS itu di tanggal 13 dan 14 Juli 2024. Kemudian welcoming student untuk kelas 8 dan kelas 9 itu di hari Minggu tanggal 14 Juli 2024. Kemudian ada kegiatan New Station itu dari tanggal 15 sampai 19 Juli 2024. Jadi kegiatan New Station ini pada umumnya kita kenal dengan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, kalau di IBS disebut dengan New Station atau New Student Orientation. Nah, kemudian ada satu lagi kegiatan sebelum masuk pembelajaran reguler, yaitu kegiatan PASE atau matrikulasi dari tanggal 22 Juli sampai 2 Agustus 2024, jadi kurang lebih 2 pekan. Ayah Bunda, selanjutnya ada seragam siswa yang Ananda akan gunakan dari hari Senin sampai Jumat. Ayah Bunda bisa lihat di sini. Jadi ini untuk seragam hari Senin, kita akan pakai set seragam SMP putih biru, dilengkapi dengan dasi. Namun di sini ada tambahan vest atau rompi untuk hari Senin. Kemudian hari Selasa ada pasangan putih abu khas IBS. Kemudian hari Rabu ada pasangan polo t-shirt warna krem dengan perpaduan celana chinos warna hitam. Kemudian hari Kamis ada perpaduan batik dan juga celana chinos. Ini untuk bagian bawahnya, warnanya ini boleh disesuaikan dengan batik Ananda sekalian. Seperti itu. Kalau misalnya batiknya warna hijau misal nggak cocok, kurang cocok dengan hitam, mau dipasangkan warna kuning misal boleh. Yang penting disesuaikan saja ya. Kemudian untuk yang hari Jumat ada perpaduan antara koko putih dan celana biru tua ya. Jadi celana biru tua ini adalah celana yang tadi di hari Senin. Seperti itu. Nah, selain itu ada seragam apa lagi Ustazah? Jadi ada seragam tambahan lain. Yang pertama ada seragam olahraga yang akan digunakan pada saat jam olahraga. Biasanya digunakan di hari Sabtu. Kemudian ada seragam pramuka yang akan digunakan pada kelas pramuka. Dan ada seragam karate. Nah, ini saya tandai sebagai opsional ya Bapak Ibu karena karatenya, kegiatan karatenya wajib, hanya saja di awal untuk seragamnya belum urgent untuk digunakan. Jadi kita masih beri tanda untuk seragam opsional seperti itu. Boleh disediakan di awal. Kalau misalnya belum ingin menyediakan di awal juga tidak apa-apa. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, Ustazah, apakah seragam ini semuanya dibantu disediakan oleh sekolah atau disediakan oleh masing-masing orang tua? Jadi, Ayah Bunda sekalian, untuk seragam ada beberapa yang dibantu disediakan oleh IBS, namun ada juga yang disediakan dari rumah. Seperti apa? Seperti seragam hari Senin ya. Hari Senin di sini untuk putih biru tuanya itu disediakan dari rumah. Sementara untuk rompinya agar seragam warna dan kita bantu juga untuk bordirnya itu akan disediakan dari IBS seperti itu. Dibantu disediakan dari IBS. Kemudian untuk hari Rabu polo t-shirtnya juga akan dibantu disediakan dari IBS. Dan yang ketiga ada pakaian olahraga. Nah, untuk ketiga seragam ini, rompi, polo t-shirt, dan juga pakaian olahraga, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Umi Abi sekalian bisa lihat total dari keseluruhan seragam ketiga tersebut adalah Rp360.000.
Jadi kita menggunakan bahannya katun polyester ya. Nanti Bapak Ibu boleh cek langsung baik di Tokopedia, di Shopee dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian ayah bunda sekalian, untuk khusus seragam hari Selasa ini bawahannya karena kita menggunakan bahan dengan warna abu khas IBS, maka untuk bahannya kita sudah tentukan untuk link pembelian bahan celananya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh langsung membeli dengan kode yang sudah disiapkan atau ditentukan dari IBS ya. Bapak Ibu boleh langsung dicek nanti di Tokopedia dengan link berikut. Kemudian dengan kode bahannya 239 warna abu sedang. Nah, jadi ini langsung Bapak Ibu beli saja di tokonya, nanti bisa langsung dibuatkan dan agar fit di anak-anak ya, di Ananda sekalian, seperti itu. Nah, untuk link dan kodenya nanti menyusul akan saya kirimkan melalui grup ya, grup orang tua. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda, kita lanjut di perlengkapan. Yang pertama ini ada standar penampilan siswa SMP Initiative Boarding School. Ada soal rambut ini, Ayah Bunda sekalian. Jadi rambutnya pendek dengan model atau ukuran 321 cm. Ya, jadi 321. Kemudian untuk kuku pendek dan bersih. Kemudian selanjutnya, nah ini kemarin banyak ditanyakan di grup juga ya, untuk perlengkapan mungkin Ayah Bunda ingin segera menyiapkan ya. Jadi untuk barang, perlengkapan, peralatan yang harus dipersiapkan dari rumah, ini untuk barang-barang sekolah atau perlengkapan sekolah. Yang pertama ada kemeja putih, ya kemeja putih SMP ya Ayah Bunda. Kemeja putih SMP yang dilengkapi dengan dasi sebanyak 2 pasang untuk hari Senin dan Selasa. Kemudian ada baju batik. Ini baju batiknya bebas, baik warna dan lain sebagainya bebas, namun lengan pendek ya Ayah Bunda. Kemudian ada gamis warna putih 1 dan warna bebas 1. Kemudian ada baju koko putih lengan panjang tanpa motif. Ini untuk seragam hari Jumat. Kemudian ada baju pramuka plus 1 set perlengkapan kepramukaannya seperti buku saku, tali tambangnya, kacu plus ringnya, topi atau untuk putra itu disebut dengan baret, tali kur plus kulitnya dan lain sebagainya. Kemudian baju karate ini saya beri tanda bintang sebagai artian opsional atau pilihan, boleh dipersiapkan di awal, boleh juga nanti ketika mendapat info dari sekolah untuk kebutuhan seragam karatenya seperti itu. Jadi tidak wajib untuk di awal ya Bunda. Kemudian celana bahan biru tua ini untuk dipakai bersama dengan kemeja putih SMP tadi. Kemudian celana chinos warna hitam 1, warna bebas 1 yang tadi menyesuaikan dengan baju batik. Namun Bapak Ibu jika ingin menyiapkan keduanya warna hitam juga tidak masalah. Kemudian ada celana bahan tadi warna abu. Oh ya, ini celana bahan nanti linknya akan saya siapkan tadi menyusul. Kemudian peci hitam nasional atau songko. Peci Malaysia warna putih. Kemudian sepatu hitam 1 pasang. Kemudian sepatu olahraga. Nah, ini juga saya beri tanda bintang sebagai opsional saja. Kemudian kaos kaki putih polos 3 pasang, kaos kaki hitam polos 2 pasang, ikat pinggang polos, kemudian Al-Quran Usmani cetakan Madinah, kemudian alat tulis 1 set dan buku tulis sebanyak 1 lusin untuk kegiatan belajar mengajar. Seperti itu ya Ayah Bunda. Mohon ketika ingin membeli atau menyiapkan peralatan dan perlengkapan diperhatikan di bagian keterangannya. Nah, selanjutnya ini adalah perlengkapan dan peralatan yang akan digunakan di asrama atau penggunaan secara pribadi. Yang pertama ada sajadah, sarung, kemudian handuk maksimal 2, kemudian pakaian dalam,
pakaian ganti ini 5 setel atau boleh bawa secukupnya. Kemudian alat mandi 1 set, gantungan baju, kemudian ada almat surah. Ini biasanya ini zikir pagi petang ya Ayah Bunda. Kemudian wadah sabun. Nanti gambarnya terlampir. Saya akan tunjukkan di slide selanjutnya. Kemudian gayung, jaket, selimut, spray kasur, kemudian ember berpenutup, sendal, payung atau jas hujan. Jadi payung atau jas hujan ini poin 16 salah satunya saja. Kalau bawa payung tidak perlu jas hujan. Tapi kalau bawa jas hujan tidak perlu payung. Tapi kalau misalnya mau disediakan keduanya lebih bagus lagi. Seperti itu. Kemudian ada suplemen atau obat-obatan pribadi. Ini boleh bawa yang obat-obatan umum yang biasa digunakan dan obat-obatan pribadi jika punya riwayat penyakit tertentu mohon untuk disediakan juga. Kemudian peralatan pribadi lainnya seperti sisir, minyak wangi, deodoran, sunscreen boleh juga disediakan. Kemudian alat makan 1 set lengkap gelas, piring, sendok, garpu, dan mangkok. Kemudian kontainer box ini untuk menyimpan barang berlebih yang tidak muat di lemari. Kemudian ada keranjang baju kotor. Nah, barang-barang apa saja yang tidak boleh dibawa ke IBS? Yang pertama, aksesoris, gelang dan kalung. Kemudian kaos bergambar tidak islami, alat masak, elektronik dan non-elektronik. Ini alat masak ini tidak boleh dibawa kecuali pada kegiatan-kegiatan tertentu. Karena biasanya kita punya kegiatan ILC itu membutuhkan peralatan masak. Namun untuk sementara belum dibutuhkan. Kemudian apalagi yang tidak perlu dibawa yaitu mini TV dan sejenisnya, tape, poster, gambar, foto yang tidak layak ya seperti foto atau poster artis, anim, karakter dan sejenisnya. Kemudian segala jenis rokok manual maupun elektrik. Kemudian minuman berkarbonasi dan juga smartwatch. Kemudian ada beberapa catatan Ayah Bunda yang perlu kami sampaikan juga. Yang pertama, untuk makanan ringan atau snacking itu bawa secukupnya saja. Kemudian barang-barang pribadi yang dibawa ke IBS itu mohon untuk diberi tanda namanya agar tidak tertukar dengan para santri yang lain, apalagi terkhususnya ketika akan melondri pakaian dan barang-barang lain. Kemudian perlengkapan yang ada pada daftar di atas atau yang tadi saya tampilkan itu tidak perlu baru. Kemudian diperbolehkan membawa handphone namun dititipkan kepada asatis. Nah, penggunaan handphone ini diperbolehkan pada saat jadwal penelponan saja. Biasanya ini di akhir pekan, Sabtu atau Ahad atau hari Minggu. Nah, jika orang tua ingin menelpon, diperbolehkan sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Namun jika urgent, butuh untuk menelpon, silakan menghubungi pihak sekolah terlebih dahulu. Nah, selain itu, handphone perlu untuk dipasang fitur parent controlling karena pada beberapa kesempatan pada saat pembelajaran handphone itu juga dibutuhkan. Nah, sehingga kita butuh dipasangi fitur parent controlling tersebut. Kemudian pemberkasan fisik harap dibawa saat kedatangan siswa ke sekolah. Seluruh berkas dikumpulkan memakai map plastik warna hijau. Gambar sudah terlampir, akan saya tampilkan di slide berikutnya. Kemudian ada terkait uang saku, terkait bagaimana atau kemana mengirim dana terkait uang saku, laundry, dan juga pembayaran lain-lain, itu sudah terlampir. Kemudian inisiatif boarding school berkomitmen untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan di IBS dan juga asrama.
Baik, selanjutnya ini adalah gambar-gambar dari perlengkapan tadi yang sekiranya mungkin Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian belum mendapat gambaran seperti misalnya alat makan ini apakah ada kriteria tertentu atau seperti apa. Jadi yang pertama untuk keranjang mandi, ini keranjang mandi yang seperti biasa saja untuk menaruh sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan lain sebagainya. Kemudian alat makan ini sesuai dengan gambar yang sudah kita sediakan, namun tidak harus baru dan tidak harus warna putih. Jadi boleh yang dari logam tuh, yang kayak di rumah sakit itu boleh, boleh juga. Kemudian ini adalah gambar kontainer boxnya untuk menyimpan barang-barang berlebih yang sebenarnya tidak muat di lemari. Kemudian ini ada gambar map warna hijau untuk pemberkasan. Selanjutnya gambar nomor 5 ini untuk keranjang baju kotor. Dan gambar nomor 6 ini untuk ember di kamar mandi. Nah, untuk peci atau songko ini sudah dilampirkan juga gambarnya Ayah Bunda sekalian untuk peci nasional dan juga peci Malaysia. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah setelah sosialisasi akan saya kirimkan tadi ya link untuk pembelian bahan celana dan juga PDF daripada perlengkapan yang tadi saya bacakan di awal sampai akhir. Seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Rocky. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Nurul atas penyampaian berkaitan dengan apa-apa saja yang perlu dibawa dan tidak dibawa. Setelah juga tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan seragam sekolah, ada berbagai macam dan mungkin ada yang bingung buat kepada ayah bunda yang baru bergabung dan ataupun pada ayah bunda yang tadi menyimak mungkin terdengar kurang jelas, silahkan dibuka sesi tanya jawab kepada siapa yang ingin bertanya dengan menggunakan fitur reaction, raise hand, atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat agar bisa kita lihat bersama-sama pertanyaannya. Siapa tahu kita jawab juga. Silakan kepada ayah bunda. Mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan seragam. Mungkin bisa saja Nurul tampilkan seragam-seragam dari SMP IBS. Boleh, atau boleh. dari barang-barang atau ada kenapa harus ini, kenapa harus itu, gitu ya. Jika bisa disampaikan, berikan pertanyaan kepada kami. Di sesi ini kita akan lakukan sesi tanya jawab. Ada ayah bunda yang ingin bertanya? Wah, Mungkin luar ini biasa. kali Ustadz ya, terkait dengan sehari ke IBS. Itu juga. Ya, Mungkin sehari ada yang ke bingung IBS. karena tidak sama seperti pesantren-pesantren lainnya, kita punya program untuk melakukan Benar, bonding dengan orang tua karena di IBS ini kami percaya bahwa pendidikan itu ya bukan tanggung jawab salah satu pihak namun keduanya gitu ya, dan kita di sini benar. bekerja sama untuk membina anak-anak kita tercinta. Di sini sudah ditampilkan acara sehari ke IBS, sesi harmoni keluarga wali inisiatif boarding school. Silahkan dari mulai kedatangan registrasi, pertama bagi orang tua yang bertempat tinggal jauh di luar Jawa Barat mungkin, ataupun ayah bunda yang mungkin sedang ada kesibukan. Ya, jadi ini programnya sehari ini wajib ya untuk seluruh Benar, tua santri gitu ya, karena nanti juga akan benar. ada kegiatan pelepasan momentum orang tua melepas anaknya ke santri ini boarding school, dan juga di situ ada berbagai macam informasi, lebih mengenal lebih dekat bersama IBS, sebenarnya apa sih IBS dan apa yang kita usung, apa sih yang kita ingin peroleh gitu ya, apa yang kita bentuk dari anak-anak kita. Benar, sehingga kita sangat berharap sekali ayah bunda sekalian dapat bergabung di kegiatan sehari ke IBS ini ya Ustadz Rocky ya. Betul sekali.
Allah kita akan siapkan kebutuhan-kebutuhan fasilitasnya yang bisa kami siapkan seperti itu ya. Dan oh, alhamdulillah ada pertanyaan dari Bunda Kiandra. Izin bertanya Ustadz, untuk kegiatan Sari di Base itu, kalau membawa adik untuk ikut menginap, bagaimana Ustadz? Kebetulan ada 2 adik yang belum bisa ditinggal. Untuk keluarga, ya misalnya ada keluarga, misalnya kan tidak hanya adik ya, biasanya kalau untuk pengantaran di awal itu ada kakek, nenek mungkin mau hadir gitu ya, atau sanak famili yang lainnya itu diperbolehkan untuk membawa, untuk kalau membawa tuh membersamai lah ya, membawa tuh kayak seperti membersamai ya Bunda Kade, silahkan dipersilahkan seperti itu. Ada lagi pertanyaan berkaitan dengan sesi sosialisasi kedatangan di SMP IBS ini? Atau Pasa ngapain sih Sat? Gitu ya. Atau Unistation itu kenapa namanya itu? Ya, Pak Rocky, gitu ya. Assalamualaikum Pak Rocky. Silahkan, Pak Sat. Ustadz, ini yang tadi apa sehari di BS ya, itu semuanya Ya. misalnya sudah ditanyakan tadi kan, kemudian saya mau mastiin lagi kalau kita ada 4 orang pada nginep semua, apakah itu boleh? Satu, yang kedua, apakah itu wajib programnya gitu? Ya, kalau untuk programnya wajib ya wajib bagi seluruh orang tua santri yang baru. Untuk berapa orang yang ingin datang ke IBS ya nanti akan disediakan sesuai dengan kemampuan dari SMP IBS. Berarti nanti ada pendataan terlebih dahulu mungkin siapa yang ingin bergabung karena tentunya tempat tidur atau tempat tinggalnya untuk laki-laki dan perempuan mungkin berbeda ya seperti itu. Itu yang harus nanti dipersiapkan. Tapi pada dasarnya silahkan apabila ingin membawa saudara sanak famili untuk mengikuti di IBS, kegiatan di IBS. Terutama untuk wali itu wali kegiatan sehari ke IBS. Ya biasanya kan saudara ada yang ikut atau kakek sama neneknya tuh semua nganter gitu kan. Nah, silahkan, silahkan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Ustadz. Punten nanya. Waalaikumsalam. Jadi Siapa orang ini? tidurnya di ruangan atau di tenda? Mau bawa tenda? Luar biasa. Oh, Ibu Khusus Bumar Mardiati. nanti di ruang gede aja, Bumar mah. Boleh, boleh. Kalau apa namanya, kita punya area glamping tuh yang baru, cuma memang masih terbatas beberapa fasilitasnya. Tapi kalau punya inisiatif membawa tenda gitu ya, sekaligus piknik, mungkin sesuatu inovasi yang bagus untuk dicoba gitu ya, dan menarik sepertinya. Betul, betul. Dipersilahkan Ibu, Iya. mangga. Tenda dum sekalian, Bu, biar semuanya kebagian. Jangan lupa jumpa sup, jumpa sup. Jumpa sup jangan lupa, Saya Bu. izin bertanya. Iya. Silahkan Umi Ais. Iya, ini yang terkait HP ya Ustadz. Ini kan tadi saya sekilas menyimak bahwasanya nanti pembelajaran itu mungkin satu saat kita menggunakan HP gitu ya Ustadz. Berarti ini Betul. kalau saya tangkap berarti HP itu kira-kira wajib gitu ya Ustadz ya untuk dibawa ya. Itu untuk kriteria HP sendiri itu dari IBS apakah memberikan kriterianya gitu ya Ustadz? Karena selama ini kan selama anak di rumah kan kita orang tua ini kan sangat membatasi penggunaan HP untuk anak-anak dan kita apa namanya kalau bisa ya jangan jangan pakai HP gitu. Nah ini gimana Ustadz? Terima kasih. Khair. Iya, sama-sama Umi Ais. Terima kasih Umi Ais sudah menyampaikan keresahannya berkaitan dengan teknologi, terutama penggunaan handphone. Ya, alhamdulillah dari IBS sendiri di sini kita sudah berkomitmen untuk melindungi anak dan membina anak berkaitan dengan sisi teknologi atau literasi digital. Nah, sebelumnya kalau dari IBS pun sendiri kita memperhatikan kemampuan dari para orang tua dan
sesungguhnya kami tidak ingin menyusahkan atau memberatkan orang tua, ayah bunda sekalian. Jadi HP-nya itu tidak harus iPhone 15 ya Umi ya, atau ya kan atau HP gaming gitu ya. Yang penting bisa internet sekadar untuk bisa mencari wawasan dari internet sendiri. Nah, untuk penggunaannya pun kita cenderung lebih ketat dalam artian semua penggunaan berkaitan dengan gadget itu harus izin para ustadz ustazahnya. Jadi harus memang dipantau penuh dan penggunanya benar-benar efektif tujuannya agar tidak kemana-mana gitu ya. Apalagi kan kalau memegang HP, anak-anak itu kadang kurang fokus. Makanya ada sisi-sisi khusus yang itu nanti akan kita pantau bersama. Jadi insya Allah dengan ini mungkin ketenangan orang tua, ayah bunda berkaitan dengan aktivitas menggunakan gadget bisa lebih diminimalisir atau bisa lebih tenang seperti itu bahasanya. Umi. Jadi sederhananya HP-nya silahkan jenis apa aja yang pasti bisa untuk menelpon, bisa untuk internet gitu ya. Nggak harus iPhone 15, nggak harus Oppo Reno 9, nggak harus Microsoft Surface, ya nggak harus. Demikian Umi, ada lagi yang mau bertanya? Baik, terima kasih Ustadz. Iya. Sebentar Ustadz, itu saya kalau kepikir itu kalau untuk pembelajaran itu itu butuh wifi-nya atau HP-nya atau nanti baiknya itu bentuk tab atau laptop Ustadz. Karena kan kenaannya untuk Nah, pembelajaran ya. betul Umi. Jadi eh, kalau untuk handphonenya sendiri memakai kuota pribadi seperti itu Umi. Jadi memang nanti untuk kuotanya dari pribadi, kalaupun memang mau membawa laptop gitu ya, nanti berarti harus dititipkan khusus ke sekolah bagi orang tua yang memang, oh saya nggak mau untuk mengizinkan anak menggunakan HP, tapi menggunakan laptop gitu ya. Nah itu bisa juga untuk disediakan dari pihak orang tua seperti itu. Nanti kita akan apa namanya memberikan fasilitas khusus untuk keamanan dari barang-barang elektronik santri. Kira-kira demikian. Baik Ustadz, terima kasih. Ya, tapi yang pasti nanti ada sesi penelponan Umi ya. Gitu. Kalau dari IBS sesi penelponnya HP-nya ya kalau internetnya bagus bisa gitu ya untuk ditelepon. Kalau tidak nanti kita juga sediakan HP GSM yang bisa hanya untuk telepon saja gitu. Ada lagi dari ayah bunda berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari seragam, barang-barang yang dibawa. Saya juga mau nanya lagi untuk besaran uang saku per bulan itu berapa ya Ustadz? Oh, kalau kita di maksimalnya di 300.000 rupiah. 300.000 rupiah ya Umi ya. Kalau mau mengirim dolar dan lain-lain, kita belum bisa untuk mengkonversinya Umi. Jadi kalau Umi mau mengirim 1 juta dolar, kita juga bingung gimana caranya. Jadi 300.000 aja. Maksimal Oh, sebulannya ya Umi. ini maksudnya Mm-mm. di luar misalnya orang tua ingin ngirim jajanan, snack, itu apa di luar itu apa sudah include tersebut? Oh, maksudnya jajanan itu terakumulasi dalam pengiriman nominal uang seperti itu ya. Enggak, itu Mm-mm. hanya uang nominal saja, maksimal 300.000 dan tidak disarankan untuk memberikan langsung ke santri karena mungkin santrinya ada beberapa yang teledor atau ada beberapa juga yang lupa gitu ya, sehingga meminimalisir kehilangan-kehilangan yang terjadi. Dititipkan saja ke sekolah, nanti ada saldo yang akan direkap per harinya, per pekannya untuk menggunakan aktivitas jajan dari santri. Seperti itu nih. Kalau mau ngirim barang jajanan, ya silahkan gitu ya, tapi dengan ketentuan yang tadi sudah disampaikan. Oh ya mengenai apa snack, misalnya kita apa namanya per bulan kita kirim snack, itu apa ada besarannya atau nanti ada kriteria-kriterianya gitu, Ustadz? Untuk snack ya Umi ya, iya Hmm. yang penting tidak melanggar dari ketentuan makanan yang ada di sekolah, seperti tidak boleh mengirim mie 1 dus gitu kan. Kalau dikirim nanti buat dapur aja mie, alhamdulillah ya kan. Jadi itu
untuk makanan ya, yang pastinya kalau mau mengirim dalam jumlah banyak dipersilahkan, apalagi mau dibagikan ke teman-temannya, wah teman-temannya juga akan senang sepertinya ya. Jadi seperti itu, Mi. Yang pasti tidak melanggar misal makanan-makanan yang dikirimkan itu dalam tanda kutip berkarbonasi, yang lalu juga mie instan, hal-hal yang instan yang memang berbahaya untuk anak seperti itu dalam jangka panjang. Terus mungkin di luar yang tadi Ustadz, maaf saya jadi nanya mulu nih Ustadz. Nggak Penjengukan, apa-apa, Umi. Emang sesinya tanya jawab, Mi. penjengukan itu berapa kali Ustadz diperbolehkannya? Penjengukan itu sebulan sekali, Umi. Kalau memang Umi mempunyai keluangan waktu, dipersilahkan di pekan pertama setiap bulannya. Seperti itu. Tapi untuk santri baru ini, ya, ada beberapa ketentuan yang khusus. Nanti akan kami informasikan sendiri, karena mungkin untuk membiasakan habituasi di pesantren, mungkin dalam beberapa bulan ke depan belum dipersilahkan untuk penjengukan. Tapi kalau sudah reguler, ya seperti biasanya itu di satu bulan sekali di pekan pertama seperti itu, Mi. Tafadol dari Ustazah Nurul ataupun Pak Mara kalau mau langsung menanggapi ya Bunda yang hebat ini, ya Bunda kita yang hebat, silahkan ya Pak ya untuk info-info selanjutnya. Ada lagi dari chat, kalau memang sedang berkesibukan, mempunyai kesibukan bisa dengan chat. Mungkin bisa ditampaikan lagi seragam-seragamnya, Ustazah Nurul. Siapa ada yang bingung, kok seragamnya kekinian banget ya, pakai celana chinos ya. Wih, keren ya anak-anak kita nanti. Atau sebaliknya, ada masukan-masukan juga silahkan disampaikan. Ya, nanti akan kami pertimbangkan. Oke, Abi Umi, kalau sambil menunggu ya, sambil menunggu ada pertanyaan masuk, silahkan untuk membuka kameranya karena akan dokumentasi sebentar. Silahkan dipersilahkan kepada Ayah Bunda, Abi Umi untuk membuka kameranya. Kita akan melakukan dokumentasi. Ya, kepada operator sudah ready? Sudah ready ya? Stop, screen-nya stop dulu, Ustazah Nurul. Silakan di. Ah, Oke. Satu, dua, tiga. Ada yang belum bergabung? Bisa bantuannya untuk membuka kamera karena kita akan melakukan dokumentasi sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Terima kasih, Abi Umi. Maaf, Oke. tadi Oh, saya masih ada yang bingung? Iya, tadi saya Silakan, Umi. dari grup dari Zoom buat Mm-mm. buat seragam itu penyediaannya berarti manual ya, dibeli sendiri oleh orang tua, tapi ada link dari IBS gitu. Ya, ada yang dibeli sendiri, manual, ada juga yang memang disediakan oleh sekolah. Eh, Nah, kalau boleh di-share lagi, Ustazah Nurul. Nah, di sini bagian-bagian yang disediakan oleh sekolah berupa baju dan set olahraga ya, bisa kita katakan seperti itu ya. Di situ ada bahan olahraga, celananya Diadora bahannya. Lalu untuk vestnya kita pakai vest yang sedang, gauge-nya mungkin kisaran gauge 12 gitu ya. Lalu untuk polo kita pakai bahan cotton yang cotton premium, nanti kita juga sudah termasuk bordir. Jadi untuk 360.000 ini sudah termasuk vest, rompi dengan bordir, baju olahraga dengan bordir satu set, dan polo dengan bordir seperti itu. Misalnya kualitasnya bagus dan mungkin bisa dikomparasi juga dari para orang tua. Dan kalaupun ada yang dikirim bahannya, yaitu untuk menyamaratakan saja warnanya,
Ini kami sediakan link di Tokopedia dengan kode 239 Abu Sedang. Itu biasanya per bahan nanti tinggal dicocokkan sendiri dengan ukuran dari masing-masing anak untuk celananya agar fit dan tidak kedodoran gitu ya bahasanya ya. Silahkan, ada lagi? Kira-kira jelas Umi? Oke, oke, sudah cukup. Ustadz, makasih banyak. Cukup ya. Oke. Terima kasih dari orang tua Adrian. Mungkin ada pertanyaan dari Idam. Orang tua Idam. Dari orang tua Kiandra. Kalau tidak, mungkin ada penyampaian tambahan dari Pak Kepala Sekolah kepada Pak Sekolah. Kami persilahkan. Baik, Ustadz Rocky, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kita baru saja mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah Nurul, beberapa hal yang harus disiapkan menjelang kedatangan santri di tahun ajaran baru. Sekali lagi kami ingin menekankan bahwa apa yang disampaikan oleh Ustazah Nurul tidak mesti harus baru. Kalau memang ada yang sudah ada, maka silakan dibawa. Eh, Pertama, kenapa kita tidak menyiapkan seragam seperti tahun-tahun sebelumnya? Terus terang, sampai dengan kemarin kita masih menunggu kebijakan pemerintah gitu ya. Karena ada beberapa kebijakan yang kita juga harus ikutin gitu. Dan akhirnya kita sepakati untuk di tahun ajaran 2024-2025 ini kita memberikan kebebasan kepada orang tua untuk bisa menyediakan seragamnya masing-masing gitu, agar juga bisa digunakan tepat waktu dan tentu ukurannya juga bisa menyesuaikan ya. Nah, oleh karenanya sekali lagi semoga ini tidak memberatkan kita semua. Eh, Kemudian juga ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti program sehari. Tujuannya tidak lain tidak lebih kami ingin menyampaikan apa-apa yang ada di IBS, baik visi, misi, kemudian aktivitas santri selama di IBS, bagaimana profil lulusannya, kemudian pengajar, para ustadz, ustazahnya kami kenalkan semua. Di situ juga nanti ada serah terima santri baru kepada IBS dan juga ada pelepasan ya, santri dengan orang tua mereka gitu kan. Nah, sehingga kami berpikir bahwa dibutuhkan masa transisi di mana anak-anak ini masih ada waktu transisi bersama orang tua mereka sebelum nanti mereka dalam kondisi yang berjauhan gitu. Karena pengalaman seandainya orang tua mengantar siang, kemudian sorenya harus segera meninggalkan, ini secara psikologis banyak anak-anak yang ternyata memang belum siap ya. Tapi dengan 1 atau 2 hari bersama, kita sama-sama kondisikan, kita sama-sama siapkan, mudah-mudahan baik secara mental, psikologi, anak-anak kita insya Allah sudah siap untuk menjalani kehidupan mereka di lingkungan yang baru. Nah, kemudian juga setelah itu ada beberapa nama-nama yang mungkin masih asing bagi Bapak Ibu, dan New Station, ada Pase dan sebagainya gitu ya. Jadi New Station ini terinspirasi dari stasiun. Stasiun ini tempat singgah ya. Nah, maka anak-anak ini ketika berada di IBS pada dasarnya adalah ini tempat singgah buat mereka untuk melanjutkan masa depan. Nah, di tempat singgah inilah mereka harus membekali diri ya dengan berbagai skill, dengan berbagai kemampuan, sehingga dalam perjalanan menuju stasiun-stasiun berikutnya, mereka sudah siap gitu. Jadi New Station. Sebenarnya kepanjangan dari New Orientasi Student gitu ya. Kita sebut New Station. Nah, kemudian setelah itu juga kita mengadakan masa-masa fase atau matrikulasi. Ini lebih kepada bagaimana kita menstandarkan. Jadi ada standar minimal
umpamanya di matematikanya, kemudian di peribadatannya, ini kita buat standar. Maka di 2 pekan setelah new station ini menjadi hari-hari yang sangat penting juga. Pertama kita akan pantau tata cara ibadahnya, bacaannya, kaifiatnya. Nah ini kita pantau. Jangan sampai nanti ada santri kita yang mungkin bacaannya ya mohon maaf tidak benar dalam sholat dan seterusnya. Nah, sehingga ini eh, 2 pekan yang paling apa ya paling penting lah untuk kita sama-sama menanamkan minimal standar-standar yang harus dimiliki ya. Nah setelah itu baru kita akan memulai pembelajaran secara reguler ya, secara reguler dengan berbagai target-target gitu target, kemudian juga capaian-capaian yang sudah kita tetapkan. Nah, selebihnya tentu ini akan kami sampaikan di acara sehari, ya, sehari besok. Maksudnya nanti ketika kedatangan dengan tujuan agar para orang tua santri benar-benar mengetahui dan memahami apa yang akan didapatkan oleh anak-anak Bapak Ibu selama di sini, kemudian pelajarannya apa saja gitu ya, aktivitasnya apa saja, sehingga kalau istilah anak sekarang biar tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Jadi sekali lagi berharap Bapak Ibu bisa menyempatkan waktunya untuk bisa hadir bersama-sama. Kalau memang ada yang mau ikutan ya insya Allah kita juga sangat welcome. Ya, tapi tentu saja dengan fasilitas yang kita miliki ya, dengan segala keterbatasan kita belum bisa menyiapkan untuk satu keluarga, satu rumah khusus, gitu. Tapi kita baru bisa menyiapkan umpamanya untuk para bapak-bapak, para ibu-ibu, masing-masing di ruangan khusus, gitu kan. Semoga sih ini bisa menjadi momentum yang tidak mudah dilupakan lah ya oleh anak-anak kita juga, oleh kita juga semua ya. Kita juga ingin nanti sesama orang tua bisa saling mengenal, ya, bisa saling akrab, maka momentumnya di sini gitu. Jangan sampai nanti sesama orang tua juga akhirnya baru kenal ketika udah mau lulus-lulusan gitu. Nah ini juga ya. Barangkali itu saja tambahannya Ustaz Rocky dan Ustazah Nurul. Terima kasih. Mangga dilanjut. Oke, terima kasih Pak Marna atas informasi tambahannya. Kiranya demikian Bapak Ibu, inti utama dari kegiatan sosialisasi kedatangan SMP Initiative Boarding School ini. Mari sama-sama, kalau sudah tidak pertanyaan lagi, kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Fatul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sebelum ditutup, saya ada pantun lagi. Ya. Pak Sayuti cakepin lagi juga nggak apa-apa Pak Sayuti. Istirahat makan gulali. Cakep. Malamnya nasi kebuli. Sekolah baik tanpalah buli. Kami tunggu datangnya di bulan Juli. Asik. Mudah-mudahan Cakep. dalam keadaan sehat walafiat ya, ayah bunda bimi sekalian. Kalau sudah cukup, kita izin pamit. Mohon maaf apabila ada kata baik tindakan maupun ucapan atau informasi yang kurang jelas dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali.